Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang sama-sama saya hormati, izinkan saya Lira Salsa Amalia dari Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer akan membawakan kultum yang bertema pentingnya peran pemuda Islam di era milenial. Pemuda di tengah masyarakat yang nantinya menjadi generasi penerus. Dengan kondisi dan perubahan di era milenial, banyak pemuda lupa atas kewajiban mereka. Untuk semua pemuda generasi milenial, supaya lebih terbuka lagi wawasan agamanya dan bisa menyelesaikan masalah yang ada. Pentingnya mengetahui hakikat peran pemuda Islam di era milenial di tengah arus globalisasi saat ini. Sebagai Muslim, tentunya harus paham betul apa yang menjadi tanggung jawab kita di mata Allah, tanggung jawab sesama manusia, dan tanggung jawab dimanapun kita berada. Seseorang yang melakukan pelecehan agama ingin mengundang perhatian orang lain dan banyak yang membuat kacau dunia. Itu pengaruh dari era globalisasi. Engkau habiskan untuk apa masa mudamu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kaki anak Adam atau manusia pada hari kiamat nanti di hadapan Rabb-Nya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2340. Bagaimana cara agar pemuda Islam di era milenial tidak tergerus-gerus arus globalisasi? Ustadz Fajar menuturkan, kalau hanya dinasehati, pasti tidak didengarkan dengan baik. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saya mengikuti komunitas. Di dalam komunitas, tidak cuma ngaji, tapi ada aksi sosial. Ada kegiatan sosial. Kemudian kita rangkul, kita lihat sifat para pemuda dan kita arahkan. Pemuda milenial memamerkan kekayaan, harta, dan rasa tinggi hati karena pemahaman kepada agama itu kurang dan menjadi orang yang terpisah dari petunjuk, maka menjadi pemuda yang tersesat. Seperti Nabi Muhammad SAW setelah meninggal, beliau meninggalkan banyak pengetahuan dan warisan Al-Quran sebagai petunjuk akan kebesaran Allah dan jalan menuju kebaikan. Peran pemuda di era milenial menjadi pemuda yang berilmu, membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan membatasi dengan lawan jenis. Jangan jadi pemuda yang malas, jadilah pemuda milenial yang memberi pengaruh baik bagi masyarakat. Ada seorang pemuda milenial tidak bisa mendengar, sedangkan salah satu syarat syah sholat Jumat itu mendengarkan khutbah Jumat. Lantas, apa yang harus dilakukan? Bagi pemuda yang diistimewakan oleh Allah, Allah tidak membebani pemuda itu di luar kemampuan. Berdasarkan pemaparan yang saya sampaikan tadi, pemuda telah dijanjikan akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ia
yang memiliki peran penting dalam mengambil posisi strategis, baik dalam hal keilmuan agama, disiplin ilmu, dan kebermanfaatan di lingkungan masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arsy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya, dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah atau ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1357 dan Muslim nomor 1031. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap seorang pemuda muslim yang mampu mendatangkan kebaikan, sekaligus menjelaskan keutamaan bagi seorang muslim yang memiliki sifat yang alim, seperti dijelaskan dalam hadis tersebut. Inilah sosok pemuda muslim yang Allah Ta'ala cintai dan pandai dalam mensyukuri nikmat besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya. Maka beberapa hal yang sekiranya bisa kita lakukan sebagai seorang pemuda muslim saat ini, yaitu pertama, lakukan hal positif, yaitu dengan melakukan hal positif yang sesuai dengan syariat, tentunya apa yang sudah tertuang dalam ajaran Islam, seperti halnya mencari ilmu, ikut agenda-agenda dakwah, mengikuti agenda yang bermanfaat, serta mengamalkan amalan soleh. Kedua, membentengi diri, yaitu dengan berbagai kondisi dan syubhat yang ada. Kita dianjurkan untuk senantiasa berhati-hati dan membentengi diri serta mempertebal keimanan kita untuk mengantisipasi berbagai hal yang dapat meracuni keimanan dan pemikiran. Ketiga, menjaga akhlak. Menjadi pemuda yang berakhlak mulia dan beradab itu bagaikan buih di tengah lautan. Ia sulit ditemui dan sulit didapatkan. Maka senantiasa berusaha untuk selalu berakhlakul karimah, sebagaimana telah dicontohkan oleh teladan kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti rendah hati, lemah lembut, sabar, dan memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah. Keempat, menjaga hubungan dengan keluarga. Patuh terhadap orang tua adalah bagian dari kita menjaga diri. Di era yang penuh ujian dan era penuh kerusakan saat ini, sebagai rumah untuk pulang dan doa yang tidak tertolak oleh Allah Ta'ala, ini menjadi kunci utama untuk kita agar senantiasa menerapkan birrul walidain dan meminta doa akan diberikan kemudahan dan menjalankan syariatnya dan menjalani pahitnya hidup. Yang terakhir atau yang kelima, menjaga hubungan dengan masyarakat. Menjaga hubungan sosial tidak kalah penting, seperti halnya kita menjaga hubungan kita terhadap diri dan keluarga. Hubungan ini yang kemudian bisa menjaga kesolehan sosial kita. Hal ini juga sudah banyak dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana beliau bermuamalah dengan sahabatnya.
dengan para pengikutnya, dan termasuk berbuat baik pada orang yang berbuat buruk padanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.